Polri mengakui adanya ketidaktelitian dari anggotanya yang menangani awal penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut anggotanya itu telah mendapatkan sanksi. Tanpa menyebutkan identitas penyidik, ia mengatakan anggotanya sudah ditindak sesuai prosedur yang berlaku pada 2016. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci sanksi apa yang diberikan. Sandi hanya memastikan bidang Propam Polri sudah memberikan sanksi kepada anggotanya itu. Sebelum itu, Sandi juga menyebut awal petugas mendapatkan informasi jika ada dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Namun informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil otopsi. Saat itu, polisi melakukan penggalian kembali jasad atau ekshumasi keduanya setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma, dan lain-lain pada jasad korban. Namun hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara Scientific Crime Investigation atau SCI. Dia menyayangkan sikap anggotanya saat itu yang langsung percaya begitu saja jika kedua korban tewas akibat kecelakaan biasa. Iya, jadi pada awal kejadian pada tahun 2016 tersebut, informasi yang disampaikan kepada Polri adalah Laka Lantas. Ketika Laka Lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan Laka Lantas. Dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai Laka Lantas biasa. Ketika meninggal, korban diserahkan ke kejaksaan. Ini adalah salah bentuk kekurangan ketelitian dari anggota, dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 yang lalu, sudah diproses propam dan sudah diberikan sanksi. Sanksinya apa itu? Saya lupa pastinya karena datanya tidak saya pegang. Oke. Mas Andi, ini terkait dengan server yang down di migrasi di Suta. Apakah polisi juga Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani menunjukkan foto kliennya pada 2016 lalu yang diklaim berbeda dari yang dimiliki Polri. Sugianti menyatakan bahwa kepolisian memaksakan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon untuk segera dilimpahkan atau P21 meskipun bukti yang ada tidak relevan. Menurut dia, foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut. Foto itu diambil pada tahun 2015 dan hanya menampilkan Peggy bersama keluarga saat pernikahan salah satu kerabatnya. Dikatakan juga foto yang ditampilkan oleh Kadif Humas Polri soal Peggy diambil oleh Polda Jabar saat penggeledahan di tahun 2016. Kala itu polisi juga mengambil dua motor Peggy dan meminta KTP serta kartu keluarga. Sugianti menyatakan kekhawatirannya bahwa polisi mencoba untuk menggiring opini negatif terhadap Peggy. Sugianti turut mempertanyakan motif pembunuhan yang dituduhkan kepada kliennya tersebut. Ia menyebut ada kejanggalan dalam penetapan alamat Peggy sebagai DPO. Ia menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap remeh, mengingat ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ia juga mendesak agar dilakukan kajian ulang terhadap kasus ini. Foto milik Peggy dalam pembahasan bahwa Peggy itu adalah pelaku dari kasus Vina dan Eki. Sebetulnya apa sih Bu foto itu? Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain pun, apa tujuannya? Kan ada korelasinya, atau mau menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi
pembunuhan terhadap Pina. Padahal Peggy sendiri kan sama Pina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, seorang DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumnya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Tolong dikaji ulang seperti apa yang dikatakan oleh Reza Indargiri. Kita harus melakukan eksaminasi kembali ke titik nol biar semua terang benderang, biar semua jelas siapa pelakunya, motifnya apa. Seperti itu, jangan sampai memaksakan orang yang tidak bersalah untuk dihukum. Kalau memang semua itu Peggy Setiawan itu dipanggil semua aja kalau memang mau. Jelaskan Peggy yang di Cianjur aja jelas banyak kebohongannya. Peggy Setiawan juga, kenapa tidak dipanggil, dilakukan pemanggilan, diperiksa juga. Jangan sampai kita nanti malah menghukum orang yang tidak bersalah. Foto milik Peggy dalam pembahasan bahwa Peggy itu adalah pelaku dari kasus Vina dan Eki. Sebetulnya apa sih Bu foto itu? Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kalaupun itu misalnya foto Peggy bersama orang lain pun, apa tujuannya? Kan ada korelasinya. Atau mau menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, menyanggah pernyataan polisi yang menyebut tidak ada intimidasi selama proses pemeriksaan kliennya tersebut. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah menyatakan bahwa ia diperiksa oleh Rudiana. Selama pemeriksaan, Saka Tatal hanya menyebut pelaku yang memukulnya menggunakan seragam tanpa menyebutkan nama. Sebab saat itu Saka Tatal mengalami kesakitan. Titin pun menegaskan bahwa Saka tidak pernah menyebutkan secara spesifik nama orang yang memukulnya, namun ia yakin bahwa pelaku adalah anggota kepolisian. Menurut Titin, Saka juga tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Rudiana yang selama ini turut disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki pada 2016. Titin pun mempertanyakan klaim tidak adanya intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian. Ia mengingatkan bahwa Saka Tatal pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Selama penangkapan, Saka Tatal juga tidak bisa ditemui oleh siapapun hingga tanggal 16 September 2016 setelah ia ditangkap pada 31 Agustus. Kuasa hukumnya tersebut mempertanyakan mengapa baru sekarang ada sanggahan dari pihak polisi, padahal Saka sudah berbicara mengenai intimidasi sejak tahun 2016. Seperti diketahui, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan bukti-bukti kuat menyangkal terkait pernyataan Saka Tatal yang mengaku mendapatkan intimidasi selama proses penyidikan 8 tahun lalu. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 19 Juni 2024, Sandi menunjukkan foto yang membantah tudingan adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap Saka Tatal saat tidak didampingi keluarga atau pengacara saat pemeriksaan. Dalam foto itu juga tampak Saka Tatal berbaju hijau, duduk dengan aman selama proses berita acara pemeriksaan dengan didampingi keluarga kemudian pengacara, sampai pihak Badan Pemasyarakatan karena tersangka berusia di bawah umur. Gimana, Bu? Memang ada ya kalimat seperti itu keluar dari Saka Tatal. Justru Saka Tatal tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Dia yang ketika dia tanya pelan-pelan siapa yang mukul kamu, dia juga kan cuma mengatakan pakai baju seragam. Dia nggak menyebut nama karena waktu itu dia juga ngeblank.
Dia cuma merasakan kesakitan gitu. Kalau informasinya kenapa kamu nggak ingat setiap ininya? Ya nggak ingat lah, buru-buru ingat, orang nahan sakit aja luar biasa. Kalau saya tanya pelan-pelan kan gitu, dia juga nggak bisa nyebutin siapa yang mukulin dia. Yang jelas yang dia jelaskan kadang-kadang pakai seragam polisi, kadang-kadang pakai baju preman. Tapi itu petugas dari anggota kepolisian, dia meyakini itu. Jadi nggak ada cerita misalnya ketika BAP sama, saya juga nggak pernah mendengar itu kok dari Sakatata sendiri. Tapi kepolisian katanya juga nggak ada intimidasi, Bu. Tapi bener nggak, Bu? Ya kalau sekarang gini, kalau nggak ada intimidasi, dia sudah keluar loh, sudah bebas. Walaupun memang ada kewajibannya, tapi kenapa dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini. Dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang masih tujuh di dalam yang dia yakini juga itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh, anak sekecil itu gitu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi di persidangan sebenarnya sempat dia ngomong, itu sebabnya 2016 saya pernah ngomong, silahkan cek videonya, ada omongan saya 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi, kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Sarah Dita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.